mendukung program itu, bukan menjadi masyarakat kebanggaan, bukan. Aku juga masyarakat sesuai saja kalau gitu komplain langsung dari pasar aja untuk pindahin jenengan tentu dengan iya iya yang keluar bulan ada oke Mbak nah, lek jenengan lek saged iki jenengan dari tingkat pemerintahan. Itu angkutan. Kalau namun negara jenengan pindah masuk dari pulau. Tapi lek iki sampun jenengan pindah. Oke, sampun. Sing penting Bu, kula nyuwun benjang iki. Ya tetep lah pakai kalau bongkar sedaya niki. Sedaya. Res. Keputusan sedoyo kemampu sanjane sedoyo kemampu usaha yang bebas nggak kok kalau bukan yang mau praktek sebagai garis bawah bahwa penertiban pendataan ini sudah dimulai. Pendataan ini sudah kami lakukan sampai dengan hari ini 13. Namun saya tidak tahu karena satu dan lain hal begitu ya. Waktu itu saya juga Kabid Aset, saya membantu Pak Rupi mengejar CP Ambon ini supaya segera menyerahkan aset kepada Kota Mojokerto. Akhirnya bisa diserahkan di tahun 2016 bahwa pengelolaan sudah dilakukan sepenuhnya oleh pemerintah Kota Mojokerto. Ini yang memang belum terlaksana waktu itu, sehingga masih ada miskomunikasi. Mereka beranggapan bahwa mereka boleh menyewa kios-kios itu kemudian menyewakan kembali kepada orang lain. Nah, ini yang kita tertibkan. Jadi yang dimaksud dengan BPK adalah bahwa data di kami misalnya si A, tetapi pedagangnya di lapangan adalah B, yang notabene B ini adalah penyewa dari si A, begitu Pak. Nah, ini kami menggunakan pendekatan persuasif tadi dengan self-assessment supaya tidak ada konflik. Artinya kalau mereka mengakui diri sebagai pedagang, maka mereka harus berjualan di sana. Nah, itu datanya harus diupdate ke Pak Sutik, begitu Pak. Nah, sambil berjalannya waktu ini memang belum semua, terutama adalah kios-kios yang masih dikuasai oleh para penyewa. Sebagai gambaran Pak, untuk menyelesaikan, jadi ini masih ada juga kasus C21 itu. Jadi dia oleh senior kami di tahun 2020 itu sudah dilakukan penertiban, dipimpin langsung waktu itu untuk pendataan ulang penertiban oleh Pak almarhum Wakil Ketua Dewan, Wakil Wali Kota, dan di situ sampai dengan hari ini belum terselesaikan. Bahkan kami harus menggunakan lawyer dan juga dibantu oleh teman-teman kejaksaan. Jadi ini sebagai gambaran untuk menertibkan satu data itu
kesulitannya macam-macam di lapangan, Pak. Makanya kami menerapkan pendekatan persuasif, ayo self assessment. Kalau memang panjenengan jualan di situ, ya nanti baik di data maupun di lapangan jenengan harus ada, gitu, Pak. Nah, ini yang belum terselesaikan adalah mereka yang di datanya si A, si B yang jualan, si B ini menyewa dari si A. Ini yang membutuhkan waktu. Jadi kurang lebih itu penjelasan kami, Bapak. Katakanlah dianggap yang punya hak pakai itu undang-undangnya, aturannya bisa enggak? Tidak boleh dipindah tangankan baik dalam bentuk penjualan maupun penyewaan. Artinya kalau sudah tidak dipakai, dia tidak menggunakan di situ untuk berjualan, maka harus diserahkan kepada pemerintah. Tetapi kenyataannya kan boten ngaten, Pak. Pun menyamar sebagai pembeli. Karena kios itu ada yang ditawarkan lewat Facebook. Saya turun sendiri, saya menyamar untuk ngecek ini yang bermain anak buah saya, ataukah memang, mohon maaf, ada oknum pedagang. Tapi kenyataannya ya memang pedagang. Nah, ini memang tidak mudah Bapak memberikan pemahaman kepada mereka, termasuk salah satunya ini yang kita sudah sampai tingkat lawyer dengan lawyer begitu, Pak. Ini jadi memang makanya kalau ini kita buat pendataan resmi, maka kita akan menggandeng kejaksaan, kepolisian, satpol untuk bersama-sama turun. Kita selesaikan di tempat, langsung diberita acarakan. Seperti dulu yang pernah dilakukan oleh Bapak Wakil Wali Kota almarhum di tahun 2020, Bapak. Begitu. Tapi cuman waktu itu tidak, saya kurang paham bagaimana mekanismenya dan administrasinya, sehingga tahun ini masih banyak yang kami harus selesaikan permasalahannya. Gitu. Jadi mungkin itu yang kami butuhkan. Jadi anggaran untuk jajaran samping mendampingi kami melakukan pendataan langsung ke masing-masing lokasi. Ini juga sekaligus sebagai tindak lanjut permohonan untuk revitalisasi pasar ke Kementerian Perdagangan, Bapak. Nanti sebelum dilakukan revitalisasi tentu data ini kan harus fix semua kami pegang sebelum dilakukan relokasi, pembongkaran dan pembangunan, dan nantinya mereka kembali masuk setelah pasar itu terbangun. Jadi itu sebetulnya sudah masuk di dalam timeline kami, Bapak. Ini pihak APH nggak bisa menyentuh. Nah, kalau bisa kan dibenahi sekarang ini. Saya khawatir nanti kalau APH ini sudah masuk ke ranah ini, yang kalau pemikiran saya ini pasti ada mafia. Karena apa? Satu orang di Pasar Tanjung itu punya 15 kios. Karena saya turun langsung ke pasar, kan seperti itu. Nah, harapan kita ini kan jangan sampai permasalahan data aja sampai ribet, enggak karu-karuan, kan seperti itu. Monggo untuk anggota. Saya ingin menanggapi apa yang tadi barusan disampaikan oleh Pak Ketua maupun Bu Ani. Jadi saya melihat penataan Pasar Tanjung ini adalah dulunya itu diawali dengan pembiaran kesalahan yang terlalu lama. Jadi memang Bu Ani ini berarti kena awangete gitu loh. Pembiaran itu terlalu lama karena tadi disampaikan sama Bu Kadis bahwa sebetulnya kontrak dengan PT Anggun itu 2013 ya Bu Ani ya. Siap. 2013. Nah, sekarang tahun 2023. Taruhlah saya anggap kita mulai pembenahan yang benar-benar pembenahan ini anggaplah tahun 2020. Jadi mulai 2013 sampai 2020 selama 7 tahun ini dibiarkan ketidakbenaran ini terjadi. Misalnya gini, seseorang yang mendapatkan lapak itu lalu dia mengontrakkan kepada yang lain, ini kan tidak boleh. Tapi itu terjadi pembiaran. Saya kira betul
betul yang disampaikan Pak Ketua. Jika terjadi pembiaran seperti ini, sangat memungkinkan bahwa ada orang-orang di mana di bidang diskop jenenge angel sirek diskop UKM Perindak ya Bu. Iya, itu dimungkinkan ada orang-orang di dalamnya yang juga ikut terlibat. Karena itu aman-aman saja itu terjadi. Itu aman-aman saja. Sejak 2013 dan sudah tahu kalau 2013 ini habis, ya kan? Saya juga nggak tahu apakah waktu itu ada klausul perpanjangan terkait BGS ini. Karena kita juga tidak pernah mendapatkan informasi. Kalau misalnya tidak ada klausul perpanjangan, otomatis kan di bawah pengelolaan langsung oleh pemerintah kota. Pak Ketua, saya berpikir bahwa jika memang hari ini Diskop UKM Perindak ini memang mendapatkan kendala terkait dengan permasalahan-permasalahan itu, ya mari kita selesaikan bersama, kita udari. Yang disampaikan sama Pak Ketua, satu orang bisa punya 15, apakah hari ini masih terjadi? Jika terjadi itu siapa? Itu kalau bisa kita ungkap aja semuanya, kita buka aja semuanya, sehingga apa? Sehingga kita bisa dari permasalahan ini betul-betul sampai ke akar-akarnya, lalu kita berpikir apa yang akan kita lakukan ke depan. Mereka berpikir mereka berhak untuk mendapatkan tempat, tapi ternyata mereka tidak bisa mendapatkan tempat, itu larinya kemana ya? Ke kita lakukan apa itu? Ada pembiaran. Saya kira itu Pak Ketua yang ingin saya sampaikan. Data sebelumnya terupdate saat ini pedagang 1974 itu ada namanya semua Bapak. Tetapi memang yang dipermasalahkan adalah bahwa nama tersebut setelah dicek di lapangan ini yang jaga beda. Pendekatannya kalau bisa ya kekeluargaan lah dengan para pedagang itu untuk memberikan pemahaman ini sulit Pak. Bahkan sampai datang ke ruangan saya yang ngebrang, latar belakangnya mau macam-macam. Mereka itu berpikirnya, mohon maaf, komunitas tertentu itu berpikirnya biyen aku tuku nanti CV anggun itu sudah habis. 2016 sudah diserahkan sepenuhnya ke Pemkot pengelolaannya. Ini Pak, jadi data namanya ada. Sebagian yang kami sekarang sedang berproses untuk menyelesaikan karena disewakan kepada orang lain, termasuk yang pengen sampaikan tadi. Perhatian khusus begitu Pak. Salah satu kasus contoh Bu 325 Pak kios di Pasar Tanjung. Kalau Togo sudah clear, begitu masuk waktu itu clear karena mereka mohon maaf pendidikan semua Pak. Jadi kita ajak ngomong, kita ambil alih itu langsung selesai. Ini salah satu contoh kasus saya akan ceritakan, ini kasus pedagang yang ngeyel Pak, tapi terbawa-bawa jadi panjang. Jadi di tahun 2020 itu salah satu kios dilakukan Monex waktu itu penertiban data. Dicocokkan antara data di administrasi dengan data di lapangan. Ternyata nggak cocok. Nah akhirnya pedagang yang di lapangan ini menunjukkan bahwa dia menyewa kios ini mulai 2017. Ada buktinya perjanjian sewa, besarannya berapa ada, begitu ya Pak. Begitu ketahuan ini disewakan, waktu itu oleh tim langsung diambil alih. Nah, langsung diambil alih, didudukkan dua belah pihak ini Pak, ini diambil alih, sudah selesai begitu ya. Ini bahasa kita selesai. Kami waktu itu namanya tapi belum diganti Pak. Nah begitu kami masuk, kami melakukan penertiban data. Nama ini kita ganti Pak, sesuai yang sekarang menjadi pedagang yang menempati. Nah, 2023 ada salah satu pedagang besar juga di situ komplain ke kami tidak terima. Kios ini tak tuku, iki perjanjianku tuku ambek bukan PT Anggun, pedagang yang sebelumnya. Bukan, dia tidak pernah menempati, dia selalu menyewakan. Orang yang menyewakan sejak 2017 yang tadi sudah diberita acarakan. Nah yang jual ini suaminya. Waktu diberita acarakan dengan tim tahun 2020 itu istrinya Pak. Ini salah satu contoh kasus saja. Nah nggak terima, dia merasa beli. Nah kami merasa tidak ada urusan dengan panjenengan. Saya sudah melakukan audiensi 2 kali Pak. Lesan itu 1 kali. Pak Tek ini Pak mohon maaf, kasihan saya.
Beliau ini bolak-balik didatangi, digebrak-gebrak, mohon maaf, dipisui, wes diancam, diintimidasi Pak Tek ini berkali-kali Pak. Jadi tidak semudah itu ternyata melakukan penertiban data itu. Kemudian akhirnya apa? Dia sudah pakai lawyer. Dia sebetulnya melaporkan kami ke kepolisian. Begitu kami dilaporkan ke kepolisian karena dia kekurangan bukti, tidak diterima oleh teman-teman kepolisian. Akhirnya dia pakai lawyer. Kami disomasi. Saya juga konsultasi ke lawyer kami. Saya juga konsultasi ke kejaksaan. Hari ini akan dijawab oleh kejaksaan karena kami sudah melakukan audiensi 2 kali. Intinya proses yang kami lakukan ini sudah betul. Jadi kios ini kami cabut Pak. Data yang sekarang yang kami masukkan adalah data pedagang yang sekarang menempati. Nah, tetapi ada pihak ketiga yang tidak terima tadi, merasa membeli. Jadi ini salah satu suka dukanya kami Pak, untuk meluruskan satu data saja membutuhkan energi yang begitu banyak. Termasuk datang ke ruangan saya Pak. Saya digebrak-gebrak, dimarahi, bla 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 bla. Ya memang kami memahami lah, tidak mudah memberikan pemahaman kepada SDM, kepada masyarakat seperti itu Pak. Jadi dengan banyaknya kendala-kendala seperti itu Pak, khusus untuk yang kios diperjualbelikan, disewakan, kami perlu ada pendampingan dari APH untuk melakukan penertiban data. Nah ini kami juga sekarang jalan terus, banyak yang sudah terima ya, kita langsung lakukan penertiban gitu ya, seperti itu Pak. Jadi mohon waktu dan mohon kami juga di kawal Bapak di perubahan APBD, kami nanti mohon anggaran untuk pendampingan dari APH agar ini bisa segera terselesaikan, khusus yang kasus-kasus disewakan dan diperjualbelikan. Kalau yang mereka aman-aman saja, data pembeli dan data pedagang dengan data pedagang asli yang di lapangan sama ini nggak ada masalah. Cuman memang BPK menemukan beberapa data itu Pak yang nggak cocok antara penyewa yang di administrasi, yang di lapangan ini adalah yang disewakan tadi. Begitu Bapak. Jadi kami mohon kelonggaran waktunya dan mohon dikawal agar perubahan APBD ini kami mendapatkan anggaran untuk pendampingan. Terima kasih. Mungkin yang paling gampang yang saya juga sudah membaca beritanya terkait anggaran kegiatan untuk Hari Jadi Kota Mojokerto. Sebagai informasi Pak, kegiatan kami di Hari Jadi Kota Mojokerto hanya 2. Yang pertama adalah Mojokerto Shopping Festival. Mojokerto Shopping Festival ini anggarannya hanya untuk baliho, iklan di radio, sama untuk membuat aplikasi undian belanja berhadiah. Hadiahnya sepenuhnya semuanya dari bank. Kami tidak mengeluarkan anggaran spesial pun untuk hadiah. Jadi hanya untuk aplikasi undian, karena kita kuponnya elektronik 15 juta. Aplikasi undiannya itu 15 juta, itu bisa kita pakai terus nanti aplikasi di semua macam-macam undian. Kemudian yang kedua untuk baliho-baliho dan iklan di radio, dan itu dari anggaran Diskop UKM Perindak sendiri, tidak ada mengambil anggaran dari OPD yang lain. Satu. Yang kedua adalah kegiatan festival kuliner. Kegiatan ini adalah kegiatan tahunan. Dan ini Bapak bisa jajak pendapat ke UMKM, pedagang, apakah kegiatan ini mendatangkan manfaat atau tidak buat mereka. Karena tahun lalu kami buat, alhamdulillah responnya sangat baik, sehingga tahun ini kami lanjutkan. Karena keluhannya UMKM bulan Juni, Juli itu sepi-sepinya. Kenapa kok sepi? Jangan melihat Skywalk Pak, kalau Skywalk lagi booming. Karena UMKM kita banyak di mana aja. Itu kalau Juni, Juli itu sepi karena anak-anak sedang sekolah, liburan, begitu ya. Ini justru UMKM kita sepi. Jadi kegiatan kami hanya 2 Pak. Semuanya sudah terencanakan dan teranggarkan dengan baik sejak tahun lalu. Jadi fitnah kalau sampai ada yang bilang kami mengambil anggaran dari OPD lain. Tidak ada ceritanya pergeseran itu ngambil OPD lain, anggaran dari OPD lain itu nggak bisa Pak. Tuh. Jadi mohon maaf Pak, saya agak kencang sedikit supaya yang belakang mendengar, begitu Pak. Jadi fitnah, itu fitnah. Kegiatan kami hanya 2, Mojokerto Shopping Festival dan Festival Kuliner. Sedangkan kegiatan yang lain kami di luar tanggung jawab kami, kewenangan kami, bukan dari Diskop UKM Perindak.
Kalau untuk anggaran makan gratis bersama, memang kami ditunjuk sebagai koordinator yang mengkoordinir, mengatur sponsor itu mau nyumbang nasi berapa, kami mengatur tempatnya, itu iya. Tapi itu tidak mengeluarkan anggaran sepeser pun. Tenaga iya, termasuk tenaganya stafnya Pak Tik dan stafnya Pak Heri. Karena staf kami itu terbatas Pak, makanya ya di mana ada kerjaan dibawa ke sana saja ya. Banyak hal-hal yang tidak bisa langsung dikerjakan selesai semua saat itu begitu Pak. Itu yang pertama, jawaban pertama. Jawaban yang kedua Pak, terkait data pasar tadi sudah saya sampaikan, saya mohon waktu. Yang masih bundeli itu adalah data-data kios. Datanya ada, sekarang kami pegang ada, namanya lengkap, semuanya ada. Gitu ya. Kalau ditanya ya apakah itu kios jenengan, iya. Tetapi ketika didatangi ke lapangan adalah ini ternyata adalah dia yang menyewakan. Yang jualan sebagai pedagang ini yang menyewa. Ini yang kami butuh waktu untuk menyelesaikan satu persatu itu Pak. Itu. Jadi memang idealnya langsung dicabut. Tetapi jangan tahu sendiri ini contoh kasus tadi yang langsung kami cabut Pak. Tapi ya itu Pak Tik ini diintimidasi terus Pak. Baik fisik maupun WA. Ini kan nggak nyaman kita kerja. Iya. Iya. Dan tidak hanya Pak Tik, Pak Heri. Kalau saya ya, dia langsung datang ke tempat kami gebrak-gebrak, nggak masalah ya. Memang beberapa begitu, gitu ya. Cuman yang kasihan tuh Pak Tik terus-menerus diintimidasi. Dan ini kami sedang berproses. Mohon waktu, mohon dukungannya. Ya semoga kalau memang kami dapat backup penuh dari Dewan, saya berani Desember selesai. Karena butuh backup penuh Pak. Termasuk tadi diantaranya satu orang dia punya puluhan di situ. Itu komunitas, itu mafia besar dia di sana. Dan mohon maaf dia berani pakai kekerasan fisik Pak. Sudah ngomong merasa itu haknya dia diambil gitu. Tadi disampaikan Pak Mul, dia selama ini nyaman, enak-enak aja, dipikir itu miliknya, bukan miliknya Pemkot begitu Pak. Nah ketika kami datang meluruskan itu, ya pangapunten Pak, ini kekerasan fisik itu nggak cuma yang terlihat, yang tidak terlihat Pak, santet dan lain sebagainya berkeliaran. Enggak Pak, kuyon Pak. Oke, jadi yang kedua itu ya Pak. Yang ketiga Pak, terkait dengan peresmian Starbucks. Bu Ani. Oke. Yang nomor 2 tadi belum lengkap. Siap. Terkait dengan pembagian lapak yang di. Oh iya Pak. Nah itu kan harus dijelaskan juga supaya ini tidak menjadi isu liar begitu. Baik Pak. Ini yang mana dulu? Mungkin yang pasar Ketedor ya Pak ya. Nah, sebaiknya kan seluruh pasar. Kalau nggak salah di undangan itu disebutkan harap membawa list. Ya, baik, saya jelaskan satu persatu ya Pak. Oke, sekarang pasar Tanjung. Pasar Tanjung jadi saya sudah laporkan ke Pak Ketua. Data awal itu 2.433. Sekarang tinggal 1.974. Ada by name-nya semuanya ada. Tadi saya sampaikan ya, kesulitannya ketika dicocokkan di lapangan yang 325 kios ini banyak yang dijual. Kemudian pasar Empunala Pak, kapasitas 110, saat ini penghuninya 80. Kemudian pasar Prapanca, kapasitas 115, yang aktif 18. Tapi kalau kami monitoring itu kan kalau 14 hari dia tidak jualan sama sekali kan kami cabut Pak. Itu mereka pintar Pak strateginya, ya 7 hari nanti jualan sekali, 14 hari jualan sekali, jadi kami nggak bisa nyabut gitu. Kemudian pasar Pralon 148 kios, aktif 129 kios. Pasar Keranggan 65, ada aktif 42. Kemudian pasar Kliwon, ini masih banyak pedagang kuliner di sana Pak, 19 semuanya aktif. Pasar hewan dari 170 aktif 130. Kemudian sentra PKL Benpas 369 semuanya aktif. Rest area dari kapasitas 51, pedagang hanya 22. Pasar Ketedor Rakyat, ini pasar tradisional ya Pak, 115 dari kapasitas 115, yang aktif hanya 104. Kemudian pasar Loak
125 sepenuhnya aktif, 125 tetapi dalam pemantauan 18 kios. 18 kios ini pemantauan karena dia tidak segera mengisi barang. Begitu Pak. Ini sudah dalam proses mau kami cabut 18. Kemudian Skywalk 48 penuh semuanya. Untuk pusat grosir sepatu sementara di depan itu ada 17 kios dan 7 gerobak semuanya aktif. Nah ini sekarang saya menjelaskan satu persatu. Ngaten nggih Pak. Punala ini sudah mulai aktif kembali Pak, lomba burung berkicau. Nah itu yang bisa menghidupi para pedagang. Kalau lomba burungnya jalan, maka transaksi burung, perlengkapannya, aksesorisnya, pakannya jalan. Alhamdulillah. Kemudian pasar Prapanca Pak, ini memang yang aktif hanya sedikit. Tapi kalau dimonitoring, mereka pintar membuat strategi itu Pak, sehingga belum bisa dicabut semuanya. Ini kami coba masih memikirkan cara bagaimana meramaikan Prapanca, termasuk kemungkinan menjadikan Prapanca pasar malam untuk mengalihkan beberapa pedagang yang malam di Pasar Tanjung, tapi itu sangat sulit karena sudah berpuluh-puluh tahun di sana. Kami masih mencarikan jalan keluar. Pasar Pralon 129 aktif, 148 kapasitas karena lantai 2 nggak ada yang mau Pak. Monggo kalau ada barangkali tetangga, kerabat saudara, warga kota mau menempati lantai 2 silakan. Kemudian Pasar Kranggan ini lapak-lapak yang di dalam Pak. Dari 65 masih ada 23 lapak. Monggo kalau ada yang berkenan jualan di sana. Pasar Kliwon tahun ini sedang pembangunan oleh PUPR untuk dilakukan revitalisasi sebagai pusat kuliner. Kemudian Pasar Hewan, alhamdulillah waris 130. Tahun ini akan dibangun lagi 55 kios. Saat ini yang sudah terbangun 10 ya Pak Teh. Sudah terbangun 10, jadi akan terbangun lagi 45 sehingga nanti seluruh lapak-lapak, warung-warung sekelilingnya itu akan berupa kios-kios. Jadi sudah nggak ada lapak-lapak liar lagi, semuanya sudah difasilitasi. Nah ini kemarin ada permintaan dari RW 1 dan RW 2. Mereka juga minta dikasih kios. Ini kami sudah sampaikan ke Ibu Wali Kota. Yang 2 bisa diakomodir tahun ini, kelihatannya yang 2 tahun depan ya Pak Sik. Dari masing-masing mintanya 22. Jadi RT RW. Kemudian untuk sentra PKL Benpas 369 penuh. Ini kami pernah melakukan investigasi Bapak. Jadi kita pura-pura jadi pembeli. Memang luar biasa, di situ sudah ada yang menjual kios. Depan itu saya ditawari 100 juta, belakang saya ditawari 50 juta. Bisa mendapatkan ini bagaimana? Ini Pak. Maka siap untuk melakukan penertiban. Nah sekarang kami sampaikan di sini bahwa kita tidak pandang bulu sepanjang itu menyalahi aturan yang sudah ditetapkan dan kita sepakati bersama-sama, maka kita backup sepenuhnya apa yang dilakukan oleh Disperindak UKM. Saya kira gitu Pak Ketua. Jadi asalkan semuanya kembali pada prosedur, semuanya kembali pada aturan dan menjunjung tinggi rasa keadilan. Saya berpikir seperti itu Pak Ketua. Karena kalau siang ini ini yang paling terakhir lagi. Yang tadi disampaikan sama Bu Kadis terkait jumlah di tiap-tiap pasar itu, kita belum mendapatkan data itu memang secara tertulis seperti yang disampaikan sama Pak Wahyu tadi. Harapan kami nanti ke depan Komisi 2 bisa mendapatkan itu secara tertulis. Saya kira itu Pak Ketua yang bisa saya sampaikan. Matur nuwun. Cukup 14 hari saja tidak jualan, bisa kami cabut. Nah, berarti kalau seperti ini kan restribusinya belum ada juga. Belum. Kami tidak jualan. Sekali ya, Iya, belum masuk Pak Wong, memang belum berjualan. Iya. Ini jadi Pak,
Ini kami sebetulnya punya harapan besar ketika oleh Pak Menteri kami di pasar-pasar yang kosong itu, Pak. Dan harapan kami nanti kerasan di sini 1 tahun sambil menunggu pembangunan selesai, tidak dikembalikan lagi ke Pasar Tanjung, terutama yang dari luar kota. Karena Pasar Tanjung itu 60% itu adalah pedagangnya dari luar kota, yang dalam kota hanya 40%. Nah, Pak, jadi sekali lagi kami luruskan, Pak, tidak ada kami mengakomodir kepentingan tim ses tertentu, begitu Pak. Kalaupun misalnya pangapunten, misalnya ada anggota dewan, Mbak, nah ini titip ini, monggo silahkan mengajukan permohonan kepada Ibu Wali Kota. Kalau memang ada kami bilang ada, kalau enggak ya masuk ke waiting list, begitu. Nanti contoh yang di Pasar Ketedor, Pasar Rakyat, yang selama ini menjadi polemik itu adalah kios di depan, Pak. Kios di depan begitu ada kosong, kami cabut, itu yang di dalam umumnya. Nah ini memang ada yang minta segera 1-2, nggak bisa, harus diundi. Kita pakai asas keadilan, kita undi. Tapi itu pun yang baru menepati kami tidak ikutkan undian. Saya juga tidak kenal nanti yang akhirnya dapat kios Sinten, saya tidak kenal. Ini karena kami berusaha untuk proporsional, Pak. Untuk Pasar Loak, ini sepenuhnya pindahan dari Pasar Kliwon itu, dan sekarang masih ada yang dalam pantauan sekitar 18. Jadi insya Allah fitnah, Pak, kalau kami berpihak kepada kepentingan tertentu, kami berusaha untuk tetap netral kepada siapapun. Ya, sebentar Bu Ani. Nggih, mohon izin Pak Ketua. Pak Ketua mohon izin berproses sebelum kami di disko kami berindang. Mengatakan Pak, matur Terakhir ini ya, Terakhir, Pak Harun kok RGP mana ini? Sudah kan? Dan 5 menit. Monggo. Mengambil satu pun yang namanya ini penegasan aja. Terus yang kedua, saya pikir Bu Ani ya mungkin terkait dengan pasar mana tadi? Pasar Prapanca itu kan mesti ada data-data yang terdahulu yang mesti didedikasikan, ada proses penyerahan. Ada yang tidak mungkin tidak tahu. Terus yang kedua, yang ketiga, saya hanya kepingin gini. Permasalahan ini kan juga menjadi atensi buat dinas Diskoperindak. Artinya ratusan juta. Mestinya sekarang sudah mulai berinisiatif untuk membuat appraisal yang lebih kuat lagi. Ini minimal bisa menjadi input masukan APBD di kota. Income kan, jadi gitu loh. Maksudnya ini ya setiap waktu mestinya dinas ini hadir untuk melakukan evaluasi. Mungkin kalau kontraknya sekalipun tidak tidak 5 tahunan, tapi minimal ketika terjadi seperti itu, harapan kita ini menjadi pundi-pundi tambahan lah buat APBD kota. Harapan gitu, karena pada gilirannya terus kemudian bisa di tahun-tahun tertentu orang itu kan bisa aja borong pasar, ya, mesti di luar borong pasar itu mesti ada sesuatu kan begitu, sehingga mampu dijual lebih tinggi. Lah sekarang ini yang di pasar sana masih saiki yang pasar Prapanca didol pirang atus juta ya gak payu. Artinya tinggi ya toh. Enak. Tuku kios engko disewakno luwih mahal kan seperti itu. Monggo Bu Ani, ini yang terakhir ya. Begitu hasil dari Jakarta, Pak, kami panggil Unbra untuk melakukan kajian. Nggak bisa Bu Ani, bisanya cuma retribusi. Diskusikan bentuknya bukan UPT supaya lebih leluasa bisnisnya, yaitu menjadi blut, minimal blut. Kalau blut itu lebih cepat. Terkait dengan Starbucks ini tidak ada satupun rekomendasi yang dimintakan ke Diskop UKM Perindak. Selama ini DPM PTSP memintakan rekomendasi ke kami itu hanya untuk gudang supermarket. Jadi kalau Starbucks ini tidak ada rekomendasinya pun diminta ke kami, nggak ada. Memang tidak membutuhkan rekomendasi dari kami, tidak membutuhkan begitu. Nah, terkait dengan IMB atau sekarang adalah PBG, ini sesuai dengan PP 16 tahun 2021 pasal 1.17 disampaikan bahwa PBG ini boleh diproses ketika pembangunan atau ketika sudah selesai dibangun boleh diproses. Berbeda perlakuannya dengan IMB. Kalau IMB itu izin, PBG hanya laporan. Jadi ini memberikan keleluasaan untuk investasi. Ini merupakan salah satu filosofi dari Undang-Undang Cipta Kerja,
Sehingga PP-nya pun turunannya juga memberikan keleluasaan, Pak. Jadi itu saja garis bawahnya, yang lain-lain bukan kewenangan kami. Terima kasih. Mohon izin teman-teman anggota Bamus untuk segera Pak Tri, Mbak Eni untuk dibagi jadwal Bamusnya. Akan percepat ya. Kita akan percepat dan alhamdulillah kalau kita di backup penuh begitu ya, sehingga nanti karena kita perlu ada keterlibatan APH untuk melakukan pendampingan khusus untuk pendataan tadi yang sing angel-angel itu. Sajane gak angel, aku data itu sudah KB kan begitu ya. Yang susah itu kan ternyata ini disewakan kepada orang lain, menertibkan itu foto pendampingan. Ada kepentingan apa Mbak sehingga ada memunculkan isu bahwa pergeseran anggaran itu dikelola oleh Disperindakan Loh, dengan karo membantu aku itu? sing menghembuskan isu siapa ayo? Kira-kira seperti apa Mbak? Maksudnya menurut Saya tidak perlu menjawab itu Mas. Yang penting itu fitnah, nggak ada gitu aja. Ya. Jadi kegiatan kami di hari jadi Kota Mojokerto hanya 2 itu tadi, dan itu sudah terencanakan dengan baik, anggarannya dari Diskop UKM Perindak sendiri, nggak ada ngambil anggaran dari UPD yang lain. Dan Kejaksaan untuk merumuskan langkah-langkah pendataan yang efektif efisien. Jadi sebetulnya data itu kan sudah kita pegang Pak. Kita sudah tahu yang bermasalah itu mana. Itu aja yang langsung kita tutup poin. Cuman kan memang untuk kalau kami kan tidak perlu honor. Nah untuk beliau-beliau ini kan ya tentu harus ada honornya kan begitu ya. Karena ini pekerjaan profesional kan begitu.